Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Bapak Ibu honorer yang saya hormati, pada pertemuan kali ini ada hal penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer terkait dengan pendaftaran honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Bapak Ibu, selain daripada sudah terdaftar database BKN, lolos verifikasi dan validasi, maka ada syarat wajib yang baru ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Bapak Ibu honorer bisa ikut seleksi P3K. Apa syarat baru tersebut Bapak Ibu? Mari simak informasi berikut sampai selesai. Ada satu informasi yang dimuat oleh media nasional dengan judul Menpan RB tetapkan honorer yang ikut seleksi P3K wajib dapat persetujuan PPK dan memenuhi minimal masa kerja. Ingat satu hal ini Bapak Ibu ya. Hal ini baru muncul Bapak Ibu, baru muncul ini ya, sebelumnya itu belum ada syarat ini. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini tentunya kita ingin tahu ya, mengenai izin dari PPK atau pembina pejabat kepegawaian di masing-masing pemerintah daerah dan masa kerja minimal itu kira-kira berapa. Ikuti informasinya sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Klik pendidikan. Dalam rangka proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, telah menetapkan aturan yang menegaskan pentingnya persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK bagi honorer yang ingin berpartisipasi, dalam arti bagi honorer yang ingin ikut mengikuti tes ya, yang ingin mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 tahun ini. Jadi ini wajib Bapak Ibu. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB nomor 6 tahun 2024, tahapan pengadaan P3K di tingkat instansi meliputi beberapa langkah ya. Jadi langkah ini perlu juga diketahui oleh Bapak Ibu honorer selain memenuhi persyaratan. Termasuk perencanaan, kemudian pengumuman, lowongan, lamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu wajib diketahui oleh Bapak Ibu ya. Namun, aturan baru ini menambahkan persyaratan penting bagi pelamar, termasuk para honorer. Jadi, Bapak Ibu honorer, jangan abaikan hal ini Bapak Ibu ya. Pasal 24 dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa honorer yang ingin melamar pada lowongan jenis pengadaan P3K harus memenuhi beberapa ketentuan tambahan. Ketentuan tambahan yang dimaksud Bapak Ibu salah satunya tadinya bahwa apabila Bapak Ibu honorer ikut seleksi wajib persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian atau dalam hal ini kepala daerah di masing-masing pemerintah daerah. Salah satunya adalah pelamar wajib telah menyelesaikan masa perjanjian kerja minimal 1 tahun. Termasuk itu dan mendapatkan persetujuan dari PPK atau pejabat yang berwenang ya. Dan seterusnya Bapak Ibu mengenai hal ini. Jangan diabaikan, ini menjadi ketentuan pada tahun 2024 tahun ini bagi honorer yang ikut seleksi P3K 2024. PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya honorer yang benar-benar memenuhi syarat dan memiliki pengalaman yang relevan yang dapat mengikuti seleksi P3K. Selain itu, aturan ini juga menegaskan pentingnya integritas dalam proses seleksi.
di mana pelamar yang terlibat dalam pelanggaran seleksi atau sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai tidak diizinkan untuk melamar ya, karena memang sudah melamar dan berhasil lulus dan akan ditetapkan nomor induknya Bapak Ibu ya. Tentunya bagi Bapak Ibu honorer yang sudah lolos dan diangkat P3K itu tidak mungkin lagi ya. Dengan adanya aturan ini, semoga proses seleksi P3K 2024 akan berjalan lebih transparan dan akuntabel. Itu adalah harapan pemerintah dalam pengangkatan honorer menjadi P3K 2024. Jadi semua Bapak Ibu honorer yang ingin mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 tahun ini, ingat beberapa syarat yang telah disampaikan sebelumnya juga, yaitu telah terdaftar dalam database BKN, kemudian lolos pada verifikasi BKN, lolos validasi BKN, barulah PPK atau pejabat pembina kepegawaian mengangkat menjadi ASN melalui proses seleksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian Bapak Ibu, dalam hal seleksi yang segera akan diselenggarakan di tahun 2024 tahun ini, Bapak Ibu mengetahui syarat-syarat umumnya, demikian dengan syarat tambahan ya. Jadi yang disampaikan pada informasi ini merupakan syarat tambahan bagi Bapak Ibu honorer untuk bisa ikut seleksi P3K tahun 2024 tahun ini. Jadi dokumen-dokumennya juga yang ada hubungannya dengan pendaftaran silakan dikumpulkan dan disiapkan dari sekarang supaya seluruh Bapak Ibu honorer nantinya tidak kewalahan untuk mengikuti seleksi, terutama dalam hal pendaftaran. Jadi dalam hal pendaftaran yang sangat diprioritaskan Bapak Ibu, ingat bahwa harus lulus seleksi administrasi terlebih dahulu, baru lulus atau mengikuti seleksi berikutnya, yaitu seleksi kompetensi dan seterusnya. Ya, jadi Bapak Ibu ya jangan abaikan persyaratan umum seperti administrasinya ya. Bila tidak lolos seleksi administrasi, maka seleksi berikutnya Bapak Ibu tidak bakal bisa mengikutinya. Nah, tentunya syarat tambahan ini Bapak Ibu, tentunya ya Bapak Ibu honorer juga ya memikirkan hal ini karena sepanjang syarat yang ditetapkan oleh pemerintah, barulah kali ini ada syarat tersebut untuk meminta persetujuan PPK, baru Bapak Ibu honorer ikut ya seleksi P3K 2024 tahun ini. Ingat Bapak Ibu ya, wajib ya ada persetujuan dari PPK, pejabat pembina kepegawaian atau Pemda masing-masing atau kepala daerah masing-masing. Itulah informasi penting yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu supaya ini menjadi bahan pertimbangan, menjadi bahan persiapan Bapak Ibu honorer untuk ikut seleksi P3K 2024 tahun ini. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat dan bagi Bapak Ibu yang sudah menyaksikan informasi ini, sharekan kepada rekan dan teman supaya mereka juga mengetahui syarat tambahan atau syarat baru ini dari Menpan RB. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.